Kalau uang sebesar itu tidak dikorupsi, maka cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus subsidi makan gratis. Merusak, bahkan menghancurkan berbagai sendi kehidupan manusia di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Korupsi merusak demokrasi, merusak birokrasi, merusak aparat penegak hukum, bahkan juga merusak kehidupan agama dan berkeyakinan. Karena sering orang korupsi itu mencari dalil-dalil agama untuk membenarkan kalau seorang koruptor tertangkap itu kan sering yang biasanya pakai celana pendek keluar lalu tiba-tiba pakai jilbab datang ke KPK gitu kan, nengok suaminya lalu ngajak kiai gitu memberitahu bahwa suaminya orang baik-baik gitu. Itu sering terjadi. Kami Ganjar Mahfud tidak setuju kalau ada yang mengatakan korupsi itu budaya. Bukan budaya, korupsi itu kejahatan. Kejahatan. Karena ada yang mengatakan udahlah korupsi itu budaya, dimaklumi saja. Tidak bisa. Korupsi itu kejahatan. Di mana-mana kalau korupsi dianggap budaya, negaranya akan hancur secara pelan-pelan. Saya sampaikan tadi bahwa peringatan Hari Anti Korupsi adalah momen yang pas untuk melakukan refleksi. Bagaimana situasi korupsi di Indonesia sekarang? Ini pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ditanyakan sekarang? Kan gitu. Berdasarkan hasil survei Transparansi Internasional, skor indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 dari skor 38 menjadi 34. 38 per 100 menjadi 34 dari skor 0 sampai 100. Itu drastis karena untuk menaikkan satu aja itu susahnya bukan main. Satu naik, paling tinggi kita naik 2 gitu, tiba-tiba turunnya ke 4. Itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Jadi pada saat itu indeks persepsi korupsi kita turun dari peringkat 96 dari 180 negara menjadi peringkat 110. Jadi berapa turunnya itu? 14 tingkat kalau dibandingkan dengan urutan negara terkorup itu. Pertanyaannya, mengapa skor Indonesia turun secara tiba-tiba? Ini sebenarnya tidak tiba-tiba. Diawali dengan upaya pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang mengundang protes besar dari berbagai kalangan. Saudara, saya ingin jelaskan dulu. Ada orang yang mengatakan, Pak Mahfud, Anda kan ikut membuat undang-undang KPK. Tidak, saya tidak ikut. Undang-undang KPK itu disahkan oleh DPR pada awal September. Saya menjadi menteri pada akhir Oktober. Jadi ada waktu 1,5 bulan. Sebelum diundangkan tapi sudah disahkan, saya termasuk orang yang usul agar dikeluarkan Perpu RUU KPK yang disahkan oleh DPR itu dibatalkan saja. Tapi pada 19 Oktober Undang-Undang KPK disahkan dan saya 4 hari kemudian baru diangkat menjadi menteri. Jadi saya tidak ikut di dalam proses itu. Oleh sebab itu saya punya hak moral untuk mengatakan sekarang ini bahwa revisi Undang-Undang KPK itu memang bagian dari upaya pelemahan terhadap KPK. Penyumbang skor rendah indeks persepsi korupsi adalah kinerja pemberantasan korupsi di sektor politik, saudara. Politik dan hukum. Pada dua sektor ini kinerja Indonesia dianggap
rendah sejak dulu. Sejak sebelum skor IPK mulai menurun pada tahun 2019. Praktek korupsi politik dan korupsi peradilan selalu menjadi sorotan publik. Saudara, meskipun sebagai Menko, saya tidak mempunyai kewenangan eksekusi dan tidak mempunyai kewenangan di dalam hukum acara untuk menindak langsung tindak pidana korupsi. Tetapi saya terus ikut berbuat dengan cara ikut melibatkan partisipasi masyarakat sipil, melibatkan aktivis dan akademisi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang berdampak pada masyarakat luas. Saudara Menko itu tidak punya kewenangan undang-undang, tetapi saya tahu caranya untuk ikut mendorong sehingga beberapa kasus besar justru diungkap setelah Menko Polhukam turun tangan, dan caranya adalah ikut melibatkan masyarakat sipil. Kalau ada masalah tidak mempan ke dalam, saya lempar ke udara, masyarakat sipil berteriak, ini kemudian saya garap di bawah lalu jalan. Misalnya Anda tahu ada kasus besar namanya kasus Indosuria. Itu adalah penggelapan dan penipuan nasabah Indosuria dengan total kerugian 106 triliun. Henry Surya, pelaku utamanya, justru divonis bebas. Divonis bebas pada nol. Oh, disebutin nama. Sehingga pada waktu itu saya kumpulkan aparat kejaksaan, kepolisian, Kemenkumham, ayo ini masa orang sudah jelas salah nih divonis bebas. Saudara, kemudian saya katakan kita karena divonis bebas murni tidak bisa banding. Kita harus melakukan dua langkah. Pertama, kita langsung kasasi dengan mengatakan bahwa ini jelas korupsinya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, kenapa menjadi bebas. Yang kedua, kalau ini tetap dibebaskan oleh Mahkamah Agung, maka kami akan menggugat lagi Indosuria ini dari setiap kota di mana cabang koperasinya ada, karena pelanggaran ada di situ. Nah, disitulah kemudian langkah yang pertama berhasil. Henry Surya dijatuhi hukuman 18 tahun dengan kewajiban membayar sekian miliar rupiah kepada negara, dan hasil korupsinya tetap disita oleh negara. Kemudian ada isu pencucian uang sebesar 349 triliun. Orang mengatakan, itu gimana tuh pencucian uang yang dulu rame? Yang dulu rame kok sekarang diam? Apakah sudah ada deal politik? Apakah sudah dibungkam? Tidak, kasus itu sekarang berjalan, saudara. Justru karena kami bongkar dan saya tantang DPR untuk mengatakan sebaliknya dari yang saya temukan, pada akhirnya dinyatakan bahwa kasus pencucian uang itu benar adanya, dan karena itu melibatkan 300 surat, maka penyelesaiannya menjadi terpisah-pisah sehingga tidak meledak lagi sebagai 349. Ada yang 26 triliun di Soekarno-Hatta, ada yang di KPK, ada yang di Makassar, ada yang di Jogja, semua ditangani. Yang paling jelas misalnya kasus Rafael Alun, kasus Angin Prayitno, itu semua sudah dipenjarakan. Bukan tidak jalan, laporan itu jalan dan semua akan terus berjalan. Saya berterima kasih kepada Menteri Keuangan bahwa sekarang dia atau beliau menyetujui langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Menko Polhukam untuk terus menguntas kasus ini sampai tuntas. Kasus BLBI, saudara tahu, kasus BLBI itu kasus di mana pemerintah menggelontar uang kepada bank-bank yang bangkrut pada tahun 98. Ya. Lalu mereka tidak mau bayar. Sudah uangnya dibeli, lalu dia dinyatakan mempunyai utang sekian, lalu pada tidak mau bayar. Yang bayar hanya sebagian yang kecil-kecil. Ada 111 triliun yang mereka ngemplang selama 18 tahun. Saya katakan kalau 18 tahun dibiarkan sampai 20 tahun, secara hukum itu bisa menjadi daluarsa.
Maka pada tahun 2021 saya bentuk satu tim namanya Satgas Penagihan Utang BLBI, dan sekarang tim ini masih terus bertugas. Dari 111 triliun itu sudah kami kantongi kembali ke negara sebesar 34 triliun dan masih akan terus berlanjut. Saudara, 3 kasus di atas hanya sebagian kecil dari contoh praktek-praktek korupsi yang terjadi. Masih banyak kasus lain yang sudah diungkap maupun yang masih dalam proses dan bahkan belum teridentifikasi. Ada juga yang terus bersembunyi dan menyembunyikan. Baru 3 kasus saja sudah melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Coba saudara bayangkan, kalau uang sebesar itu tidak dikorupsi, maka cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus subsidi makan gratis.